Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita bisa berkumpul kembali. Maaf ya baru join lagi. Untuk minggu kemarin nggak bisa ngajar dulu karena satu dua hal ya. Alhamdulillah hari ini juga udah enakan. Agak gelap ya. Oke, saya ini dulu deh. Nyalain dulu. Ini kalian lagi pada di rumah atau ada yang lagi di luar? Lagi ada di jalan? Di kelas, Bu. Hah? Di kelas? Halo? Aswak udah di mana? Kos, Bu, kos Oh, di kosan. kos. Iya. Oke. Oh iya, ada yang suka ke kampus nggak selain Nurul sama Reza? Teman-teman. Nggak ada kayaknya, Bu. Yang reguler nggak ada. Yang reguler nggak ada? Iya. Apa nanti kapan-kapan kita meet up ya? Mungkin Oke, Bu. kita schedulein dulu aja gitu yang pada bisa join ya. Oke, di sini saya akan share sound dulu. Di sini ada video menarik. Jadi hari ini kita belajar suara apa tuh? Suara video. Oke, sebentar ya saya inin dulu deh. Zoom dulu. Untuk kuisnya udah pada ngerjain semua kan ya? Kalau saya cek udah hampir sebagian besar nih. Lagi saya sambil nilai sih untuk, cuma kemarin ada beberapa yang izin belum bisa mengerjakan karena satu dua hal katanya. Terus jadi saya kasih kelonggaran waktu. Nggak apa-apa ya. Oke, Asbrook sudah ya, Firly udah, Erlan udah. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita bisa simak dulu ya. Sambil ini videonya ya bisa kalian simak. Oke. Kelihatan di kalian, teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke. Dan ini pengguna internet terbesar ya dari tahun 1991. Kelihatan ini. Berpengaruh banget untuk kemajuan teknologi dari masing-masing negara. USA dia beroperasi dari tahun-tahun yang memang kita belum melek teknologi kan. Akhirnya disebutnya sama China di mana mereka lebih dominan akhirnya dalam menciptakan teknologi yang kita fokus kan. Sampai USA pun sama India masih tinggal jauh ya. Ternyata dia juga nggak memakai itu.
Ya di sini banyaknya di bagian ya. Nomor satu Indonesia peringkat keempat. Nah, kalau kita lihat memang sangat berpengaruh ya ketika internet ini bisa katakan bisa masuk ke daerah-daerah pelosok ya. Nah itu kondisinya nanti mereka bisa melakukan inovasi lebih baik gitu kan untuk daerah-daerah mereka gitu. Makanya kendala yang masih Indonesia saat ini kalau saya lihat ya, di situ mereka banyak kendala yang memang termasuk banyak hal yang kalau kita lihat tuh dari sisi satu ya infrastruktur mungkin ya infrastruktur untuk jaringannya mereka sangat sulit gitu kan untuk mengirimkan barang aja tuh agak susah kalau untuk yang di pelosok-pelosok sedangkan kita kan negara ketiga ya terbesar setelah China sama India terus penduduknya kita juga sekarang udah 270 juta ya kan setidaknya bisa menyaingi Amerika gitu kan di peringkat ketiga kayak gitu. Nah sekarang ibu mau tanya nih ke teman-teman, kira-kira kalau misalnya kalian perhatikan ya kenapa sih selain faktor infrastruktur ya kan infrastruktur di yang kalian lihat saat ini kan memang nggak menyeluruh ya belum menyeluruh gitu. Selain itu kira-kira kendalanya apa lagi untuk orang-orang kok masih susah banget sih buat melek internet gitu. Ayo boleh random. Ini kita lagi sharing-sharing aja nanti kita bahas banyak video gitu ya. Gimana Osama ada mau menambahkan? Ada faktor budaya, Bu. Ada Ya. beberapa tempat atau daerah yang tidak mau sama sekali memakai teknologi atau internet. Yang terpikir. Kemudian apa lagi? Yang lain teman-teman? Kista, Maulana mau coba menambahkan kenapa sih Indonesia kok sangat sulit ya untuk sekedar katakan dia konsumsi untuk pembelian gadget aja setiap tahunnya itu tuh tinggi banget sampai dibilang nomor 1 negara yang konsumtif tapi dari sisi gadget oke lah kita mampu lebih banyak kita membeli gitu kan karena kita dibilang negara konsumtif tapi kenapa sih untuk melek internet aja kita ternyata nggak bisa menyaingi negara-negara lain gitu. Nah, menurut kalian faktornya apa? Saya, Bu. Ya. Maksudnya masyarakat pedesaan ya, Bu? Iya, contohnya yang di daerah pelosok lah atau di wilayah-wilayah timur dulu atau misalnya ya banyak juga sih di kota yang melek internet tapi nggak nggak dipakai dengan secara fungsionalnya tuh nggak jalan gitu. Kayak gitu. Itu kenapa? Banyak faktornya kira-kira apa nih faktor yang kalian bisa temuin atau kalian pikir mindset kalian tuh kayak gimana gitu. Ini jadi mungkin menurut pendapat aja ya, Bu. Iya. Kalau salah atau kurang nggak masalah ya, Bu. Iya, silakan berpendapat. Kalau menurut pendapat saya mungkin di mayoritas masyarakat pedesaan pendidikannya kurang merata gitu ya, jadi kesadaran untuk dalam pendidikannya juga dalam kesadaran dalam lihat sesuatu gitu kurang. Oke. Kurang teliti gitu, Bu, mungkin. Oke. Kemudian jadi apa walaupun jadi misalkan kalau misalkan mayoritas masyarakatnya kesadaran akan pendidikannya terus pendidikannya udah merata, mungkin dia tahun-tahun ke depan akan balik lagi ke desa dan memajukan desanya, mungkin seperti itu sih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, teman yang lainnya ada yang mau coba menambahkan?
Ini kita diskusi ini ya, diskusi ringan dulu. Nanti kita lihat coba ada video satu lagi, itu nanti kita bahas faktor-faktor kenapa sih pengguna internet di Indonesia perkembangannya sampai saat ini tuh seperti apa. Nah, cara kita ngebaca survei itu gimana, itu nanti ada hubungannya dengan statistika gitu ya. Nah, sekarang kita masih ngebahas tentang penggunaan internet yang terbesar di dunia, kan tadi udah lihat ya sejarahnya, ternyata yang pertama itu kan udah jelas ada Amerika gitu ya. Oke, ini ada Tia Bakista. Oke. Boleh coba ini aja dialog, Kista? Iya baik Bu. Jadi, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal yang paling mendasar ketika beberapa apa namanya? Tadi apa Bu? Sorry saya lupa nih, saya agak grogi tadi. Ya, faktor-faktor apa aja yang kiranya ditemui di lapangan, kenapa sih kita dibilang negara konsumtif terkait mungkin pembelian gadget, pembelian elektronik, mungkin bisa jadi lebih senang beli di luar, produk luar ketimbang produk dalam. Nah, kemudian kenapa sih udah dibilang negara konsumtif tapi kita tetap dari segi melek internet tuh kita masih jauh sama negara-negara kayak tadi ya, ada China, ada India, ada USA gitu. Itu kenapa gitu? Beberapa faktor yang pendapat saya pribadi adalah yang pertama adalah kurangnya tenaga pendidik dalam pengaplikasian Internet of Things. Karena seringkali mereka hanya mengajar berdasarkan materi yang kurang aplikatif dalam pembelajaran. Terus yang kedua adalah juga nggak bisa mengencourage atau mendorong siswa ataupun mahasiswanya dalam mengaplikasikan internet itu sendiri. Jadi kurang aplikatif gitu. Yang kedua adalah kurangnya infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia. Gitu. Ya. Oke, yang poin terakhir. Itu yang paling mendasar, Bu. Oh, yang tadi poin 3 udah di sisi Jadi di poin 3 itu termasuk ke dalam poin ke-1. Kurangnya pengaplikasian. Itu yang paling fundamental. Iya, itu yang paling fundamentalnya. Oke. Itu satunya ya. Banyak faktor sebenarnya kalau kita lihat. Yang bisa saya coba menambahkan juga ya, kenapa sih kita kok susah gitu kan buat melek internet. Sekalipun melek internet mungkin di perkotaan tapi nggak dijalankan dengan fungsionalitasnya tuh nggak gitu maksimal gitu dijalaninnya. Kan kita udah lihat ya gimana perbanyak-banyaknya perguruan tinggi tapi sedikit yang masih menciptakan teknologi terobosan baru ya kan. Kayaknya buat melek IoT aja tuh kayaknya susah gitu kan ya, masih konvensional banget gitu. Ketika kita sederhananya aja, kalau kita lihat mungkin yang di Indomaret ya, Indomaret kalau kalian lihat Indomaret atau Alfamart ya, itu kan bisa dikatakan kan aplikasinya itu masih desktop banget ya, masih belum belum mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita lihat kan, oke, memang mereka udah nggak konvensional menggunakan Excel dalam perhitungan gitu kan. Nah kemudian tapi seiring waktu nanti mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, kalau kita bisa lihat itu penggunaan aplikasi desktop mungkin akan ditinggalkan pelan-pelan gitu kan. Nah, sebenarnya kita bisa mempersiapkan dari sekarang gitu kan, orang-orang tenaga ahli IT muda gitu kan, mendevelop gimana sih, ini baru pikiran aja ya, kita sharing bareng-bareng. Jadi kenapa enggak kalau misalnya di pangsanya retail ya, kayak sekelas Indomaret, Alfamart, itu mereka udah bukan pakai barcode lagi. Nah, itu salah satunya. Itu kan berarti kan kurangnya pengaplikasian IoT. IoT ini kan banyak ya. Ada yang modelnya e-money. Kalau e-money mungkin kondisinya
bisa kita udah rasain kayak misalnya ada e-tol, ya kan, ada e-money segala macam. Nah itu kan kita udah paperless banget gitu kan. Tapi kalau yang di Indomaret sama Alfamart itu kan masih basis desktop, masih harus ada barcode di situ. Nah, sedangkan sekarang udah lebih kekiniannya lagi itu sederhananya udah pakai kartu ya kan, ada chips di dalamnya. Atau dia kayak pakai RFID. Nah, itu salah satunya. Kayak gitu. Berarti kan satu itu ya, kita kurang inovatif itu tadi memang ya, kurang aplikasinya itu kurang aplikatif atau kurang inovatif, kebaruannya itu masih jauh ya. Kemudian itu tadi ya, ternyata memang infrastruktur memang mempengaruhi banget itu, tapi nggak jadi kendala kalau memang kitanya ini dalam dalam mengelola income atau misalnya mengelola budget dalam suatu proyek itu kita berhasil, nah kemungkinan kita bisa menekan angka-angka yang memang yang tadinya mungkin kayaknya nggak bakalan kebeli deh, kayaknya terlalu mahal gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita bisa mengelola, katakan di dana-dana infrastrukturnya itu di update lagi dengan harga-harga yang ada di lapangan, atau dicari alternatif lain, mungkin itu masih bisa gitu kan, kita ngejar ketertinggalan. Jadi ekonomi yang ada di Indonesia pun insya Allah bisa merata, itu salah satunya gitu. Nah bayangin kalau kita kembali lagi ke aplikasi Indomaret sama Alfamart ya, itu sederhananya. Nah sekarang kan yang kita lihat kan orang udah gunain internet itu sangat banyak, sangat ngerti lah perkembangan seiring bertumbuhnya e-commerce ya kan, pembelanjaan online dan lain-lain. Sampai kemarin kan belum lama kita lihat berita yang belum lama ini apa, kalau kalian masih ingat, soal Giant ya, Giant sama Hero ya. Di situ kan mereka kan banyak banget yang tutup kan akhirnya, karena itu tadi orang udah melek ke internet, tapi fungsionalitas yang di konvensionalnya ini tuh nggak begitu bisa jalan gitu. Makanya mereka akhirnya menutup beberapa cabang mereka gitu kan, karena itu tadi dari pengelolaan budget sama infrastruktur yang katakan misalnya aplikasinya udah terlalu lama ya kan, masih basis desktop, butuh maintenance, uangnya harus lebih besar lagi kalau pakai desktop ketimbang misalnya mobile yang bisa dibenerin kapan aja karena udah basisnya mungkin Android, Java dan lain-lain ya kan, kayak gitu. Itu juga mempengaruhi banget ternyata. Kemudian kalau untuk yang di pelosok-pelosok itu, kalau kita bisa lihat itu kalau misalnya, kalau kemarin mungkin kalian bisa lihat yang Prof Ono kalau nggak salah tuh dia hari Sabtu ya, dia bikin ada acara Zoom, dan di situ dia menjelaskan bagaimana sih membuat versi YouTube yang lokal, versi aplikasi yang kira-kira bisa diakses lokal. Nah itu bisa menjadi alternatif lagi untuk di daerah-daerah pedesaan. Kayak di Indonesia kan banyak kayak di daerah Sulawesi, Kalimantan, sama di daerah-daerah timur sana, itu yang masih bisa kita gali, explore untuk sama-sama maju nih, katakan gitu. Nanti ada link videonya yang hari Sabtu kemarin, mungkin nanti saya share di grup insya Allah ya, gitu. Oke. Kemudian kalau teman-teman lain yang ini ada yang mau menambahkan lagi? Aldo, Kartika, oke, Fahrul, Gazi, Erlan, oke, ini banyak ya yang join ya. Alhamdulillah ada 21 ya, 21 anak. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan, mungkin kita gimana sih melihat survei pengguna internet di Indonesia selama kurun 1 tahun, tapi ini di kuartal kedua
gitu. Ini Asperg ada, oke maaf Bu, saya lagi ada keluarga yang, maksudnya yang datang ya. Jadi saya dengar aja, oke nggak apa-apa. Oke lagi ada tamu nggak apa-apa Asperg. Di sini saya akan, kita sama-sama bareng nanti sambil di situ. Oke Kartika lagi dalam perjalanan, nggak apa-apa Kartika ya. Di sini kan satu video, ini videonya memang cukup panjang, tapi di sini nanti kita bisa banyak wawasan yang kita dapat ya. Nanti saya akan skip, nanti kita dialog sama diskusi ulang di sini gitu ya. Oke, mungkin bisa kalian perhatikan dulu. Ini saya zoom ya. Oke. Lihat, ya. Pertama, kelihatan ya? Iya. Kelihatan. Kenapa kita senyum? Oke. Nah, di sini ada video dari lembaga survei APJI ya. APJI ini sebenarnya asosiasi penyelenggara jasa internet. Ini kenapa nih? Senyum-senyum. Lagunya keren. Di sini launching hasil survei pengguna internet Indonesia ya, kuartal kedua ya atau Q2. Di sini dari 2019 sampai 2020. Jadi ini lembaga survei tahun lalu. Yang di 2021 saya cari kayaknya dia masih ongoing ya. Masih on progress. Oke. Nah, melihat coverage, quality of service, dan akses internet itu sendiri tentunya. Jadi kalau coverage dan QoS memang menjadi bagian dari Direktorat Pengendalian kami untuk mengukurnya, tetapi kami yakin kalau ada peningkatan jumlah pengguna internet, berarti coverage-nya juga akan menjadi bagian variabel penting. Kemudian hasil survei yang nanti akan disampaikan itu adalah potret implementasi policy dan regulasi saat ini. Jadi kalau ada peningkatan, berarti pasti ada variabel-variabel pendukung yang membuat dia meningkat. Apakah coverage-nya makin luas, apakah pengguna segmennya makin lebar, misalnya makin ke usia yang lebih muda, dan lain-lain. Kemudian fakta digital users itu juga saat ini kita lihat ya seperti yang tadi saya sampaikan, orang mulai mendekati WFH, kemudian FWS dan juga conference ya. Bahkan untuk kesehatan karena orang sangat berhati-hati ke rumah sakit, saat ini lebih cenderung misalnya menggunakan Halodoc dan lain-lain. Dan apa yang akan disampaikan APJI itu menjadi catatan kami, menjadi penting karena akan berguna untuk rencana policy dan regulasi kami ke depan sebetulnya. Jadi kami berterima kasih kepada APJI yang secara rutin melalui jaringan bakti Kominfo. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah contoh kalau kita ingin membangun, maka
tidak mesti memang semua wilayah itu di cover. Karena kita bisa melihat misalnya daerah-daerah berpenduduk itu justru ada di pinggir-pinggir ini, ya. Sementara yang di tengah dan seterusnya itu lebih ke ada hutan, ya, dan lain-lain. Bahkan ada laut dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kami akan memprioritaskan membangun daerah-daerah yang ada pemukiman. Jadi dengan demikian tidak menjadi sia-sia, tetapi juga penghematan-penghematan bisa dilakukan secara efisien. Bapak dan Ibu sekalian, demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan lari ke parameter survei. Jadi pernah ya di slide sebelumnya kita belajar bagaimana sih membaca survei itu dan faktornya dari mana aja. Yang pertama itu memang dari parameter. Parameter ini banyak hal ya. Nah, parameternya di sini kalau kita lihat. Bismillah, mari kita mulai presentasi. Untuk tahun ini presentasi survei internet Indonesia dilakukan dengan bekerja sama dengan sebuah lembaga survei yang disebut Indonesia Survey Center. Next. Sedikit perihal mengenai survei mengalami kenaikan sejalan dengan telah digelarnya berbagai infrastruktur termasuk jaringan palapa, ring, dan sebagainya. Kami di tahun 2018 sebelumnya, yaitu terakhir data survei kami adalah pengguna internet Indonesia berjumlah 171 juta jiwa, naik 27,9 juta jiwa dari sebelumnya. Nah, diprediksi pada tahun ini kita akan terus mengalami kenaikan sejalan dengan telah digelarnya berbagai infrastruktur termasuk jaringan palapa, ring, dan sebagainya. Next. Parameter survei akan mengarahkan kepada penetrasi internet, perilaku pengguna internet, dan juga parameter usia. Tadi seperti yang Pak Ramli sampaikan, bahwa memang kita belum sampai ke 6 tahun nih Pak, kita survei respondennya, tapi kita sudah set di sekitar 10 tahun. Nah, mudah-mudahan di tahun depan parameter ini akan kita perbaiki sehingga kita bisa menyangkau yang lebih muda dari 10 tahun, seperti tadi disampaikan, mulai dari 6 tahun. Next. Metode survei, teknik sampling, kita lakukan probability sampling, multi-stage random sampling, varian area random sampling, dengan jumlah sampel lebih daripada tahun lalu. Saat ini kami menggunakan 7.000 sampel, ya, dengan tingkat akurasi, tingkat kesalahan mencapai 1,27% dan level of confidence 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan interview atau wawancara dengan bantuan kuesioner. Nah, rentang survei ini baru bisa kami lakukan di bulan Juni 2020. Karena pada saat kita mau melakukan di Q1, kita tertimpa pandemi, sehingga banyak perizinan dan sebagainya tidak bisa kita dapatkan. Biasanya survei tahunan ABDI, pengambilan data kita lakukan di kuartal 1 tahun sesudahnya. Contoh tahun 2018 kita lakukan di Q1 2019. Namun tahun ini kita mengalami kendala tersebut sehingga baru bisa kita lakukan di Q2 tahun 2020. Next. Sebaran jumlah sampel. Dari 7.000 sebaran tersebut, kami sebar ke seluruh provinsi dan ibu kota provinsi di seluruh Indonesia sesuai dengan sebaran penduduk, sesuai dengan prediksi dari angka BPS. Next. Jenis kelamin, menurut BPS ada 49,8% laki-laki dan 50,2% wanita atau perempuan. Begitupun juga dari survei responden kami, dari responden survei kami. Kalian kalau misalnya nanti ingin melakukan survei, nggak apa-apa ya. Bisa lebih dari 1 kali survei atau pengen compare ada 2 survei dengan jeda waktu yang berbeda, itu boleh-boleh aja.
Kalau di sini mereka kan bikin surveinya ada 2 lembaga ya. Di sini ada dari BPS atau Badan Pusat Statistik, sama di sini Indonesia Survey Center. Jadi terserah kalian nanti kalau misalnya kalian lagi nyusun paper atau lagi nyusun skripsi, usahakan pertanyaannya pun yang banyak ya, itu karena lebih bagus lagi, parameternya jadinya lebih banyak lagi. Kurang lebih menunjukkan angka yang sama, 49% laki-laki dan 51% wanita. Next. Usia, sebelah kiri adalah BPS, proyeksi BPS tahun 2019, dan sebelah kanan adalah distribusi usia responden kami. Next. Begitu juga tingkat pendidikan, ya. Dari data BPS Februari 2019 adalah seperti ini. Dan next. Ini tingkat pendidikan dari hasil dari responden yang kita lakukan, ya. Tidak berfluktuasi antara yang tidak pernah sekolah dan sebagainya, gitu ya. Tapi yang banyak adalah bahkan responden itu dari tingkat pendidikan SMP atau sederajat. Next. Berdasarkan pekerjaan utama ya dari BPS adalah kurang lebih distribusinya seperti yang kita lihat di gambar. Next. Nah, ini adalah responden dari yang survei ABGI lakukan. Ya. Banyak pelajar ya yang mendominasi responden kita. Next. Pengeluaran per bulan pun kurang lebih yang mayoritas yang dari responden kami adalah kurang dari 1,8 juta. Next. Nah, ini adalah hasil utama dari survei ABGI. Jadi saat ini penetrasi pengguna internet Indonesia berjumlah 73,7%, ya, naik dari 64,8% dari tahun 2018. Next. Kalau kita gabungkan dengan angka dari BPS, maka populasi Indonesia 2019 proyeksi BPS ada 260. Nah, ini ya. Populasi Indonesia di tahun 2019 itu kan proyeksinya BPS, maksudnya dalam perhitungannya BPS itu ada 266 juta sekian orang ya kan, populasi yang hidup di Indonesia. Nah, kalau sekarang kan 2021 aja tuh udah 270 juta katakan ya. Artinya penetrasi internet dari tahun ke tahun nanti akan terus meningkat. Artinya apalagi? Berarti pengguna internet di Indonesia nih semakin lama semakin banyak, kemudian semakin tambah melek teknologi, tapi kita masih tetap ketinggalan dengan negara-negara lain. Nah, itu yang jadi PR kita sampai saat ini, gitu maksudnya ya. Oke. 6 juta, sehingga internet user Indonesia diperkirakan adalah 196,7 juta pengguna. Naik dari 171 juta di tahun 2018 dengan penetrasi 73,7%, atau naik sekitar 8,9% atau sekitar 25,5 juta pengguna. Kalau di tahun lalu kita naik 21 juta, dan tahun ini naik kita 25,5 juta. Next. Ini yang 2018 ya. Next. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan antara 2019 dan 2018, di 2019 penetrasi 73,7%, 2018 64,8%, dengan pengguna 196,7 jiwa dibandingkan 171,1 juta jiwa.
naik 8,9% dan dibandingkan dengan naik 10,12%. Tahun ini kita naik 25,5, ya maaf di tahun lalu kita naik 27,9 juta, agak sedikit menurun secara absolut. Next. Q2 ya. Nah ini Nah, maksudnya jadi kita lihat adalah dari nantinya ya, bagaimana sih pertumbuhan dalam pengelolaan internet Indonesia ini makin lama makin membaik. Nah itu harus ada kontribusi dari banyak pihak ya, yang bisa mewujudkan untuk penggunaan efisiensi internet ini rata atau menyeluruh gitu ya. Kontribusi penetrasi, ya. Next. Ya, Sumatera masih mendominasi dari 22%, kemudian Jawa paling mendominasi dari 56%, kemudian baru daerah-daerah lain yaitu. Nah, contoh sederhananya gini, di sini kan ada namanya kontribusi penetrasi internet per wilayah ya. Katakan di Q2 ini 2019 sampai 2020. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya yang paling tinggi ini kan, yang pertama itu adalah di Pulau Jawa, yang kedua itu Sumatera. Ya. Nah, wilayah Sumatera sama Jawa ini kalau kita lihat, kalau memang dia tinggi penetrasi internetnya, berarti artinya orang-orang sana sangat aktif dalam penggunaan internet. Nah, artinya apa? Kalau misalnya mereka sudah aktif, nggak menutup kemungkinan kalau kita misalnya ingin melirik ke dunia e-commerce, misalnya penjualan online di wilayah Sumatera sama Jawa ini, pasti pangsa pasarnya ini sangat mendominan. Kalau misalnya kita tawarkan produk, nggak menutup kemungkinan mereka akan antusias untuk beli gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, pasarnya ternyata kalau misalnya Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku atau Papua, mereka kan masih rendah nih dalam penggunaan internetnya. Artinya banyak yang banyak yang nggak tahu kalau kita punya usaha atau kita punya usaha e-commerce lah, katakan gitu, punya seperti itu. Jadi untuk daya minat beli mereka pun nanti akan rendah juga, karena mereka kan sebagian baru melek internet, sebagiannya lagi masih banyak yang tertinggal. Jadi ternyata kalau misalnya saya mau jualan sederhananya tekstil, misalnya baju-baju, saya bisa tawarkan di daerah-daerah Pulau Jawa khususnya, sama di Pulau Sumatera. Nah itu salah satu contohnya seperti itu gitu. Oke, nggak apa-apa Mawal. Nah di sini berarti kalian bisa mengeksplor gitu kan, ternyata pangsa pasarnya nih yang banyak itu adalah di Sumatera sama di Jawa gitu. Itu bisa kalian jadi cambukan bahwa kalau saya ingin sukses memasarkan suatu produk atau memasarkan suatu jasa, saya bisa coba dulu nih di kota-kota yang kiranya memang mendukung fasilitas internet itu gitu. Katakan di Jawa sama di Sumatera gitu. Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, kita perhatikan bahwa ini adalah kontribusi penetrasi. Next. Kalau kita lihat dari survei yang lalu, maka kontribusi penetrasi kurang lebih berimbang. Namun, kalau kita bisa kembali ke slide sebelumnya, tolong. Ya. Di Jawa naik sedikit kontribusi penetrasi, tahun ini ada 56,4, next sudahnya, dan sebelumnya 55,7. Nah, ini menggambarkan bahwa infrastruktur di Jawa terus berkembang, sehingga secara kontribusional dia tetap memberikan kenaikan, gitu ya. Nah, otomatis jika di Jawa berkembang, maka kontribusi yang di lainnya agak sedikit menurun. Next.
Kalau kita lihat per provinsi, maka dari kita lihat di bar kiri adalah 2019 dan di bar kanan ada 2018. Dari Provinsi Aceh naik, ya, Sumatera Utara sedikit turun sedikit. Ini sekali lagi bukan berarti pengguna internetnya turun, tapi ini adalah kontribusi per provinsi dibandingkan seluruh pengguna internet. Ya. Di Sumbar, Riau naik, Jambi sedikit turun, Bangka Belitung naik, Kepulauan Riau naik, Lampung naik, Sumsel naik, dan Bengkulu sedikit turun. Next. Begitu juga di Jawa, ya tentu saja rata-rata angkanya lebih besar. Seperti Jawa Barat mendominasi 17,9%, Banten 14,4%, juga di Jawa Tengah berimbang dengan yang tahun lalu 14,3%. Jawa Timur sedikit menurun, DKI Jakarta juga sedikit menurun. Sekali lagi ini kontribusi per provinsi, bukan absolut pengguna internet yang turun. Begitu juga ada istimewa Yogyakarta. Next. Dia Bali, NTB, dan NTT. Next. Kalbar, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Next. Wilayah Sulawesi dari Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Sultra, dan Sulawesi Utara. Next. Begitu juga Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Nah, kita harapkan dengan tahun depan, saya rasa akan ada perubahan cukup signifikan di Papua dan di wilayah timur, dengan adanya program yang berjalan dari Kominfo Bakti khususnya. Next. Penetrasi internet nasional terhadap total populasi. Next. Kontribusi penetrasi internet per wilayah dari total populasi Sumatera, ya Pak. Ini kalau kita jumlahnya adalah 73,7. Jadi kalau grafik-grafik sebelumnya kita jumlahnya 100%. Ya. Nah kalau ini kita jumlahnya adalah 73,7. Jawa tetap mendominasi 41,7 dari 73,7. Next. Ini adalah distribusi dari masing-masing provinsi. Next. Begitu juga ini yang di Pulau Jawa, kontribusi absolut dari 73,7, 13,2% misalkan kontribusikan oleh Provinsi Jawa Barat. Next. Ini di Bali dan Nusa Tenggara. Next. Ini dikontribusikan oleh Kalimantan. Next. Dan ini untuk Sulawesi, jadi tetap berkontribusi paling tinggi ada dari Sulawesi Selatan. Next. Begitu juga di wilayah timur, Maluku dan Papua, kontribusi paling tinggi walaupun angkanya cukup kecil ada dari Papua. Next. Ya. Nah, kita sekarang lihat pengguna internet per provinsi sampai dengan 2020 Q2. Ya, kita lihat ada angka ini kita bandingkan dengan angka statistik dari BPS. Jadi angka penetrasi yang kita dapatkan dari survei, kemudian kita bandingkan dengan angka proyeksi BPS. Di NAD, di Nangro Aceh Darussalam, ya, terjadi lonjakan pengguna internet dari total penduduk. Jadi kita bisa lihat ini ada penetrasi dibandingkan total penduduk. Di Sumatera Utara pun demikian, kemudian Sumatera Barat, ya. Jambi agak sedikit ada perbedaan sedikit dari penetrasi tersebut, sehingga tampaknya agak sedikit ada penurunan dari sisi persentasi, ya. Tapi di provinsi yang lainnya, kecuali Bengkulu, semuanya menunjukkan kenaikan. Next.
Ini setelah kita tabulasi dengan proyeksi dengan BPS, secara keseluruhan pengguna internet naik secara absolut dari setiap provinsi. Ya, ada beberapa provinsi yang mengalami sedikit penurunan, ya, walaupun tidak banyak. Contoh di Jambi, mungkin ini juga dikaitkan dengan mobilisasi penduduk, apakah dari ibu kota provinsi ke daerah rural, ya, terkait dengan pandemi dan sebagainya. Banyak sekali penduduk yang berpindah dari ibu kota provinsi ke rural. Next. Nah, pada survei kali ini kita memperkenalkan atau memberikan satu data baru yang sebelumnya tidak kita lakukan survei, yaitu penetrasi pada ibu kota provinsi masing-masing. Nah, kami harapkan ini juga nantinya akan secara bergiliran dipresentasikan oleh para ketua pengurus wilayah kami ke pimpinan daerah masing-masing, baik itu pimpinan provinsi maupun pimpinan ibu kota provinsi di masing-masing wilayah. Kita lihat sekarang kita mulai ada data baru, ada data penetrasi di ibu kota, ya. Jadi contoh di Banda Aceh, di Medan, yang rata-rata lebih tinggi daripada penetrasi di provinsi yang bersangkutan. Jadi kita lihat beberapa ibu kota bahkan mempunyai penetrasi yang jauh lebih tinggi dari penetrasi nasional. Contoh di Pangkal Pinang dan sebagainya itu mempunyai penetrasi yang jauh lebih tinggi dari 73,7% angka nasional. Next. Okay. Ini provinsi, kembali lagi, jadi di provinsi masing-masing kita mempunyai presentasi. Contoh di Jakarta itu tetap mengalami kenaikan, ya. Di beberapa wilayah agak sedikit penurunan. Nah, ini terkait dengan anomali penduduk yang mungkin beberapa kota secara sistematif, maka beberapa penduduk kembali ke wilayahnya masing-masing, wilayah asal-asalnya masing-masing, sehingga akan berpengaruh pada statistik. Next, berikutnya. Ini adalah tabel dari jumlah pengguna internet dari DKI Jakarta, bisa dicermati, dan tabel presentasi ini dapat diunduh langsung dari website APJI, sehingga nanti berikutnya dapat kemudian dicermati secara baik. Next. Ini adalah kembali ibu kota provinsi, jadi Jakarta Raya. Masih ada daerah-daerah yang belum menggunakan internet. Next. Next, Pak. Ini di Bali dan Nusa Tenggara di level provinsi, ya. Bali terus meningkat penetrasi internetnya dari 59 menjadi 78%. Ini menunjukkan seluruhnya bahwa infrastruktur di setiap wilayah Indonesia terus berkembang, dan begitu juga penggunaan internet terus bertumbuh. Next. Ini tabel jumlah pengguna internet. Next. Ini di ibu kota, ya. Kami tidak memiliki data sebelumnya karena memang kita tidak melakukan survei sebelumnya untuk ibu kota provinsi. Jadi ini data baru dari yang kami lakukan, dan kedepannya kita akan tetap lakukan hal ini, dan kita harapkan di survei berikutnya kita akan lakukan per kabupaten. Next. Ini pengguna internet di wilayah Kalimantan secara umum menunjukkan seluruhnya kenaikan. Ini adalah tabel yang dikorelasikan dengan data BPS.
Di sini kalau kita perhatikan ya, memang yang paling tinggi masih menduduki itu Kalimantan Barat. Ya, Kalimantan Barat di sini memang penduduk pengguna internetnya ya, atau pengguna jasa internetnya itu paling mendominasi. Baru yang kedua ini ada Kalteng, ada Kalsel, ada Kaltim, sama Kalimantan Tenggara ya di sini. Artinya apa? Yaitu tadi ya, kalau misalnya kalian ingin buka model kayak e-commerce, terus model e-bisnis yang ingin dijalankan gitu, kalian bisa sering-sering membaca hasil survei yang ada, yang suka diterbitin di website lembaga survei gitu ya. Kan banyak ya lembaga survei Indonesia, ada Indonesia Summer Center dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini yang paling tinggi kan Kalimantan. Artinya Kalimantan pun nanti akan berpeluang bahwa dari 2018 aja mereka meningkat ya. Ada 100 ribuan lebih gitu. Nah, kalau kalian bikin survei jangan lupa bikin pertanyaannya itu sekalian yang banyak gitu. Parameternya jadi nggak hanya 1-2 parameter tapi banyak gitu. Yaitu 10,2% karena 73,7% adalah pengguna internet. Dari 10,2% adalah tidak tahu bagaimana cara menggunakan teknologinya. Jadi kembali lagi sosialisasi menjadi hal yang ini begitu juga ini cara ketiga. Jadi kami tanyakan kepada responden adalah beberapa cara yang menjadi prioritas mereka untuk melakukan koneksi dengan internet ya. Kembali lagi dari jawaban yang kami terima, berikutnya adalah koneksi Wi-Fi hotspot di ruang publik. Itu merupakan suatu hal yang cukup mereka gunakan untuk berhubungan dengan internet. Next. Ya. Pertanyaan berikutnya apa? Apakah Pemda di tempat Anda tinggal menyediakan atau tidak hotspot internet? Maka 43,5% masih menyatakan tidak, sedangkan 17,2% menyatakan iya menyediakan. Next. Apakah hotspot berinternet di ruang publik yang disediakan oleh pemerintah sangat mudah atau sulit ya untuk digunakan? Ya, 47% mengatakan tidak pernah menggunakan, namun sebagian besar menggunakan, menyampaikan bahwa itu mudah untuk digunakan. Next. Sekarang kita lihat berapa lama penggunaan internet dalam satu hari. Maka sebagian besar menyatakan 8 jam ke atas. Nah, tentu saja kita akan perbaiki ke depannya distribusi jawaban pertanyaan, karena terus terang kita tidak expect bahwa jawabannya adalah 8 jam ke atas menjadi mayoritas jawaban. Next. Secara umum, apakah sinyal di tempat Anda sangat baik dan buruk? 71,8% mengatakan baik. Next. Perlu saya sampaikan bahwa data-data perilaku pengguna internet ini tersedia untuk setiap provinsi dan ibu kota provinsi. Nah, data yang kita tampilkan di sini adalah data nasional. Karena kalau kita paparkan setiap provinsi dan ibu kota provinsi, tentu akan makan waktu yang cukup lama. Kembali kepada data pribadi, apakah... Oke. Di sini saya stop dulu. Oke. Jadi gini, hari ini kita memang judulnya lihat video dulu ya. Nanti habis ini mungkin saya akan berikan kuis ya untuk nambah nilai kalian. Di sini nggak apa-apa, nanti setiap minggunya nanti ada kuis, kalian boleh perbaiki. Kalau dikiranya ternyata nilai saya belum maksimal gitu kan, saya ingin kerjain kuis ulang, silahkan aja, boleh gitu ya. Jadi sekarang Ibu sekarang mau tanya di kalian, dari boleh nonton video tadi 1-2 yang bisa kalian rangkum itu apa gitu ya contohnya ya. Mungkin satu-satu ya, nanti bisa nambah nilai juga bagi yang kontribusi untuk menjawab gitu ya.
Mungkin dari siapa dulu? Silahkan yang mau coba menyimpulkan dari video yang tadi. Teman-teman. Fahrul, Lela, gimana? Atau Kista? Oke, ini saya sambil capture ya. Absen kalian nanti saya lihat dari sini aja. Ayo, ada yang menambahkan? Mungkin setelah ini nanti saya akan upload kuisnya. Jadi nanti saya kasih waktu kira-kira 3-4 hari untuk kalian kerjakan kuisnya. Gitu ya. Setuju nggak? Oke, silahkan bertanya kenapa? Lela? Boleh speak aja. Ana mau tanya, kalau jumlah penduduk terus usia penduduk itu mempengaruhi nggak sih pada data yang dihasilkan nantinya? Kayak misalnya kan pengguna internet itu kan rata-rata umurnya yang sekian, itu jumlah penduduknya sekian. Itu mempengaruhi apa enggak? Yang disurvei atau data sampel yang kita ambil? Data hasil surveinya. Hasil surveinya mempengaruhi. Jadi sampel yang kita ambil, misalnya katakan ada 10 juta penduduk misalnya. Di 10 juta ini misalnya yang hanya ada di DKI Jakarta aja. Misalnya DKI Jakarta kan banyak ya. Ada Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, sama Jakarta Pusat misalnya. Nah, di situ katakan dari 10 juta ini kita lihat range umurnya yang kita ambil sampelnya berapa umurnya. Dari situ nanti kita bisa klasifikasiin, bisa kita klaster. Oh ternyata cenderung anak remaja atau orang tua di dalam survei tersebut gitu. Nanti itu bisa jadi rekap yang bisa kalian jadikan laporan dari hasil survei itu dan mempengaruhi ya. Jadi kalau ternyata mayoritas lansia mungkin hasil surveinya nggak maksimal misalnya. Oh ternyata lansia di sini mungkin ada beberapa yang melek teknologi sama dia enggak. Tapi kalau misalnya terlalu banyak yang anak-anak atau anak remaja, mungkin banyak yang ngisi gitu kan, yang survei dan lain-lain. Tapi ternyata nggak maksimal juga karena mereka mungkin ngisinya asal-asalan atau mereka nggak mengetahui ilmu secara detail ketika seperti memberikan survei pertanyaan-pertanyaan itu ke orang-orang dewasa misalnya gitu. Jadi sangat mempengaruhi. Jadi memang harus dipertimbangkan bagaimana sih kita melihat psikolog dari sisi usia, dari sisi jenis kelamin dan seterusnya gitu. Gitu ya. Laila, gimana? Sudah Bu, paham. Terima kasih. Oke. Ya, teman-teman yang lain mungkin sebelum ini udah Ibu capture ya. Yang join hari ini ya untuk absensi, jadi kalian silakan absensi lewat Google Form, terus kemudian kalau saya nanti juga saya rekap dari sini juga gitu ya. Oke, baik Bu. Oke, mungkin bisa kita cukupkan dulu ya untuk hari ini mata kuliahnya. Minggu depan insya Allah nanti kita udah lari ke teori lagi ya. Di sini kita ingin ngebahas aja bagaimana sih kalian berdiskusi, bagaimana sih kalian interaktif satu sama lainnya gitu ya. Bagaimana kalian bisa menjawab satu soal, dua soal, atau nanti misalnya ada kuis. Kuisnya nanti secara random nanti kan Ibu ini ya. Akan berikan secara random, jadi nggak saklek dari dari teori, tapi juga dari pendapat-pendapat kalian nanti dari soal-soal kuisnya. Kuisnya sih sedikit gitu kan, paling 5 soal atau misalnya 7 atau misalnya 3 bahkan. Tapi kalian ngejawabnya di situ nanti dengan argumen gitu ya. Oke Bu, baik. Oke. Sampai sini mungkin kita cukupkan dulu ya teman-teman. Kita nggak bisa lama-lama juga ya. Kalau misalnya ada nanti kurang informasi atau apapun, nanti bisa ditanyakan di grup aja boleh ya.
Kita nanti kalian bisa tonton lagi ulang di YouTube-nya gitu ya. Oke, semoga ilmu yang kita dapati hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya.